Saya akan mengatakan betapa pentingnya restu Sang Pamong Nusantara, barang yang tidak kelihatan ya. Apa itu gaib? Saya sering mengatakan bahwasanya yang namanya gaib itu samu barang kang nyata walau tidak tapi tidak berwujud. Ngitung pawelinging kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka Nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu Mbah. Kemarin saya kan bertanya ke Mbah tentang Suryo Mataram Kaping Pitu dan juga Junjung Nusantara serta Halim Perdana Menteri. Pertanyaan saya seperti ini Mbah. Perlukah seorang pemimpin Nusantara itu mendapat restu dari Sang Pamong Nusantara Mbah? Ngaten. Nggih Mbah. Om wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Pertanyaan yang jarang ya Mas Budi. Artinya cerita Sang Pamong Nusantara, cerita Sabdo Palon, Sabdo Pelan kan. Cerita Sabdo Palon jadinya malah Sabdo Pelan. Artinya begini, ngendelna lanange gitu kan, banyak juga yang ngendelna lanange gitu loh. Akhirnya kan Pelan itu kan artinya jantan. Ngedirke marang lanange. Tidaklah itu pemimpinnya, tidaklah itu spiritualisnya umpamanya begitu loh. Tidaklah itu brahmana-brahmana yang lainnya, enggak itu pendeta, kiai dan sebagainya, itu kan rawan sekali kepleset dengan apa kerancuan perilaku. Sebab pedoman itu kan dinamakan Sabdo Palon, itu kan sabdo itu ucapan, palon itu adalah panutan. Paugeran artinya tindak tanduk, omong sekecap laku setepak ini mesti kudu ngepasi dengan apa yang dibicarakan. Jadi kan ngematke enggak ketika Pak Prabowo belum jadi presiden, sekarang saya dilantik, esok saya rangket itu koruptor, ya kan? Lalu setelah itu bahasanya ya kalau yang merasa korupsi ya dikembalikan gitu loh. Berbeda jauh enggak? Nah, ini artinya sosok pemimpin itu tidak bisa menepati dengan wika-wiku sabdo pendito ratunya. Bukan berarti saya mengkritisi Pak Prabowo ini terus saya benci, itu enggak. Namun seyogianya yang namanya pemimpin itu ya wika-wiku sabdo pandito ratu. Artinya sekecap datang ke Nomalelo, apa yang telah diucapkan itu mau 10 tahun tetap konsisten dengan ucapannya. Lah, sekarang akhir-akhir ini juga kan banyak itu gas saja jadi masalah, ya kan? Pagar laut jadi masalah, ya kan? Apa saja itu jadi masalah. Ora jig, ora sembodo, karo sesumbare, ora sembodo dengan apa suara besarnya gitu aja lah. Lah kalau saya agak kewes ya artinya. Tapi kalau power sekelas Pak Prabowo untuk tidak bisa mengatasi masalah, harusnya itu tidak bisa lah. Saya akan merana sedikit bahwa betapa pentingnya restu barang yang tidak kelihatan. Nah, maunya orang sekarang yang namanya Sang Pamong Nusantara itu wujudnya seperti apa itu ya wujud. Kalau perlu Tuhan itu wujud. Kira-kira apabila Tuhan wujud, sekarang pada minta uang semua enggak dengan Tuhan? Minta uang semua lah. Minta uang semua ya, karena ya, kekolongan yang dibikin oleh manusia, sedangkan acuan Tuhan tidak mengerucut kepada uang ya. Artinya kepada peribadatan, sebab pembangunan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa itu kan pembangunan peribadatan berdasarkan iman dan takwa. Sekarang mana ada pembangunan yang berdasarkan iman dan takwa? Ya, kalau suara iman, takwa banyak banget. Kiainya ngomong iman enggak? Ya kan? Iman. Lalu gurunya ngomong iman enggak? Semua hampir ngomong iman, tapi prakteknya iman lalu bertakwa ini sangat susah lah. Semua itu
didasari atas laku lampah kalau istilah Jawa. Ya, laku lampah itu ya perjalanan spiritual yang melakoni dan menglakoni. Artinya laku dan lampah. Setelah laku, setelah atas petunjuknya, atas ilhamnya itu terus melakoni. Nah, kalau cuma laku saja, ya hanya melaku saja. Kan banyak sekarang orang yang dari sana, tidak ada mengheningnya sesaat atau berapa hari atau berapa bulan sesuai target keilhaman ini kan banyak. Terus ke sana, nanti lagi belum selesai lagi ke sana, belum selesai lagi ke sana, begitu loh. Lah, namun dasarnya bukan ilham, dasarnya adalah keinginan gitu loh. Ini sudah bukan rahasia lagi. Saya akan mengatakan betapa pentingnya restu Sang Pamong Nusantara, barang yang tidak kelihatan ya. Apa itu gaib? Saya sering mengatakan bahwasanya yang namanya gaib itu samu barang kang nyata walau tidak, tapi tidak berwujud. Gaib itu adalah sesuatu yang nyata namun tidak berwujud. Contoh angin, gaib nggak? Gaib, Mbah. Nyata nggak kita menghirup udara? Nyata, Mbah. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Nah, yang namanya gaib itu adalah samu barang yang nyata, sesuatu yang nyata namun tidak berwujud. Tuhan nyata nggak? Nyata, Mbah. Nyata ada kan? Ada. Ya, buktinya kalau berdoa kepingin pondoknya gede, yang dilalak kersane ngalah yang tidak bisa dibantah, ya pondoknya gede. Walaupun gedenya pondok itu mungkin kurang bermanfaat atau merugikan sepihak. Kan banyak tuh yang menerima ibaratnya iuran tanpa mempertimbangkan daripada masyarakat, ya. Keresahan ekonomi masyarakat, ibaratnya semua sekolah narik nggak? Narik. Pondok narik nggak? Narik. Semua sekarang adalah narik. Lalu organisasi apa ada, mohon maaf, tambah organisasi ya tambah tarikan. Ini kasus nyatanya begitulah. Saya akan menyampaikan betapa pentingnya restu ya Sang Pamong Nusantara itu. Lah, semestinya saya mengatakan sekarang pemimpin itu harus mendapat restu Sang Pamong Nusantara yang walau tidak kelihatan namun nyata efek dan dampaknya. Nah, selama ini saya merasakan ya yang namanya Pak Prabowo, walaupun dulu bapak mertuanya Bapak Presiden Soeharto ini mendapat restu Sang Pamong Nusantara, namun jejak ini kan sudah tidak melekat pada Pak Prabowo. Ya taunya ya siara-siara, nanti kalau jangan ke sana, di sana ada Jiniprit ibaratnya. Mungkin sesepuhnya ya, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau Habib Lutfi itu kan pernah diangkat menjadi apa? Tim Pres. Tim apa itu? Ya Watim pokoknya intinya seperti itulah. Lah padahal versi jin menurut ulama atau menurut Habib lah cara mudahnya itu berbeda dengan versi jin menurut Sang Pamong Nusantara. Ya, paham kan? Makanya hangidungo paweling kaki sabdo palon Pamong Nusantara hanikso kasengsarane. Artinya kalau Sang Pamong Nusantara yang sesungguhnya ibaratnya mancing menitis kepada Romo Sudiat zaman Pak Harto, ini tentunya ciri-cirinya tidak mungkin akan seperti ulama sekarang lah secara kasarnya. Pengen pamornya tinggi, pengen popularitasnya tinggi, seperti Romo Sudiat kan cukup 1, 2, atau 3 saja santri yang dekat sama beliau dan lalu beliau itu mengesti dan lalu petunjuknya disampaikan ke Pak Harto untuk dilaksanakan. Nah sekarang mana ada yang secara khusus mohon petunjuk mengenai ketatanegaraan ini ya, petunjuk Nusantara ke depan akan seperti apa dan sebagainya, lalu tumbalnya seperti apalah. Kalau dulu setiap bulan Sura Pak Harto tentu sowan kepada Romo Sudiat Prawirokusumo di bulan Sura lalu mendapat nasihat, ini loh yang akan terjadi umpamanya andai kata saya mungkin digunakan mungkin, dan saya nggak melamar, andai kata ini loh Pak Prabowo ke depan ini akan terjadi alang-alang mulu geni umpamanya, ini kan bahasa itu lah. Lalu langkah antisipasinya seperti apa? Lah lalu cara membangun Indonesia seperti apa? Oh Pak Prabowo jangan memakai kata-kata miskin ibaratnya kan. Ini sebuah hal nasihat yang perlu dan bahkan sangat penting. Dan lalu bagaimana oto-oto ke depan Indonesia kalis dari bencana, umpamanya saya mendapat keilhaman serban caka kendila. Ini semestinya dipahami oleh pemimpin Nusantara begitu loh. Lah ini yang sekarang yang dianut taruhlah ya mungkin kalau ayat kursi ya ayat kursi terus ya, saya nggak menyinggung ya ibaratnya. Kalau tahlilan ya
selamatan jalan kecelakaan tahlilan umpamanya. Ini kan kurang empan papan. Menurut saya orang kematian tahlilan, orang apalagi nanti tahlilan yasinan ayat kursi lah. Kalau kegaiban Sang Pampong Nusantara yang saya tahu tidak demikian. Ibaratnya ada cok bakal, ada jajan pasar, ada yang lain, ada piranti lain dan sebagainya, ada kalsewu. Saya mendapat keilhaman yang sekarang ini semestinya dipasangnya serban jaka kendil untuk mengantisipasi ibaratnya lah. Ini tidak didapatkan. Ya, itulah pentingnya yang saya katakan bahwasanya betapa pentingnya arahan atau restu dari Sang Pampong Nusantara yang semestinya dimiliki atau didengarkan atau dilaksanakan oleh pemimpin Nusantara itu. Tidak sekarang ibaratnya minta nasihat ke sana karena masanya banyak kan seperti itu. Lalu ke sana karena masanya banyak gitu loh. Lah fungsinya kalau yang populer ibaratnya kayak Gus Ikdam dimasukkan ke istana, lah mohon maaf, apa fungsinya kalau tidak untuk meraih masa saja gitu loh. Karena istana ini kan butuh mantra-mantra. Butuh japa-japa lah, sementara ya antara A dan B itu doanya itu sama ibaratnya loh. Ibaratnya ya mohon maaf ya, kalau nasi bisa makannya sama, namun kalau kegaiban lain tentunya piranti Jawa ini ya sesaji mungkin gak ada korma lah. Artinya saya mengatakan begini, sekarang penasehat-penasehat para pemimpin ini kan ditentukan oleh banyaknya jamaah. Dan lalu beliau terkagum-kagum, dan lalu walaupun doanya itu saja ya, yang saya tahu kalau Jawa itu pakai sesajen, cara gampangnya, kalau para ulama ini kan mengharamkan. Mana ada tuh ibaratnya Gus Ikdam atau siapapun Gus Muafik secara terang-terangan dupo lah, padahal dupo atau bakar kemenyan lah. Kan nggak mungkin, karena apa? Sudah memang secara umum pandangan ini kalau bakar kemenyan itu ya musyrik, mundi marang jin setan pri prayangan lah, padahal dia sendiri saya yakin tidaklah itu Gus Ikdam, tidaklah itu apa, belum pernah mengenali sama sekali mengenai jin setan pri prayangan. Baru katanya gurunya saya itu kalau jin ini lah, gurunya katanya gurunya lagi lah, kan mentok lah. Berbeda dengan manakala kayak Romo Setia dulu tentunya mengenali dulu jin setan priprayangan di Nusantara ini agar tunduk dan tidak mengganggu kepada kepemimpinan ini. Lalu arahnya seperti apa, lalu kesukaannya seperti apa. Saya pernah mengatakan juga bahwa nek kepengin dadi lurah ya termasuk bukan lurahnya kiai saja, tapi lurahnya pemabok. Dan saya sering mohon maaf ya di sebuah desa itu kan ya ada ulamanya, ada pemaboknya. Lah saya sering mengatakan pula ngejabab pemimpinnya manungso, ngejaba bisa mimpin manungso, uga kudu bisa mimpin bangsa halus. Lah ini sudah nggak dimengerti sama sekali. Nah makanya ruwete sarwa tinuwo. Lah ini ruwete sarwa tinuwo, Pak Prabowo ini ya ruwet sekali dan serba tumbuh gitu loh. Ruwete sarwa tinuwo, weweling Kang Warono dadi badale yang widi, mencarkan paribawaning bawono. Semestinya ada sosok Brahmana yang bisa mencar kahanan bawono, artinya betul-betul bisa hasil dari keilhaman itu diterapkan cik dan bisa menyelesaikan, bisa mendapatkan solusi sehingga tidak bakar laut saja terus blunder, lalu gas LPG blunder, menteri sama menteri pada tarung, nanti presidennya mau menasehati ketone remeh banget gitu loh presiden sekarang gitu. Itulah yang saya katakan betapa pentingnya restu Sang Pampong Nusantara. Cara saya demikian. Nggih, Mbah. Dari uraiane panjenengan itu kan artinya restu Sang Pampong Nusantara itu kan sangat penting, Mbah. Tapi Mbah seperti ini, banyak itu ya saya lihat di media sosial, para spiritual itu seolah-olah banyak yang tahu tentang Sang Pampong Nusantara. Kalau menurut baik, ada tidak yang sekarang itu sosok spiritualis yang menjadi makurungan atau yang dititisi oleh Sang Pampong Nusantara tersebut, Mbah? Pendapat saya ya, saya boleh berpendapat. Menurut saya belum. Sebab mau ketitisan itu ada saat. Kalau mendapat petunjuk boleh, tapi yang buat makurungan menurut saya belum kelas, belum ada yang patut atau yang memadai untuk menjadi wadah Sang Pampong Nusantara. Sebab ini prosesi
Nah, bagaimana untuk bisa menjadi wadah Sang Pamong Nusantara ini atau jadi Mekurungan, itu tentunya persyaratannya masih panjang. Masih panjang yang dalam arti saya pernah mengatakan, menungso kudu nglakoni mutih, kudu nglakoni nglowong, kudu nglakoni ngebleng, kudu nglakoni pati lan geni. Lah, ini saja belum cukup. Kudu bisa ulah kridaning rasa, tanggap ing sasmita rekam rasa, kalau menurut saya bagaimana bisa menerima bisikan yang gaib. Sebab wadah yang bisa menerima bisikan itu juga tidak semua wadah, tidak cukup tapa saja yang saya maksud, tapi olah kridaning rasa. Artinya ulah kridaning rasa itu kudu bisa latihan, berlatih ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Lah ketika ini orang yang saya maksud, ketika orang puasa mutih, ketika orang puasa ngelowong, ketika orang ngebleng, ketika orang pati geni, lalu tinggi hati atas puasanya ini tentu belum matang. Tidak mungkin itu akan bisa buat Makurungan yang saya maksud. Lah otomatis persyaratan ini mesti dilalui dulu. Lah sepemahaman saya, yang sampai matang berdasarkan kepada keilhaman dan saya pantau dari langit lah taruhlah. Lalu sekarang ulama saja belum tentu peribadatannya di tanah Jawa ini ada yang diterima satu. Wah ini saya terang-terangan, rata-rata ibadahnya itu linear. Biasa-biasa saja, meninggikan ritualnya, ya, mengabaikan sosialnya ibaratnya. Lalu sekarang mana ada yang merasa sejahtera dengan adanya pondok yang gede di situ? Paling tangga teparannya ikut jualan. Namun program pondok ini mengentaskan orang tuna tanah tuna rumah, ada nggak? Dengar nggak? Belum dengar. Belum ada kan? Artinya di situ rata-rata orang yang tenar, orang yang populer itu maunya makan nggak mau berak. Maunya menerima tapi tidak mau mengasih, kan seperti itu. Dikumpulkan nanti dengan dalih A, B, C, D, lalu keturunannya, untuk keturunannya lah secara singkat. Nanti sama keturunannya banyak nggak pondok itu pada rebutan, tidak nerima yang pandum. Nah, ini hal yang menurut kami tidak ada anjuran, tidak ada perintah baik dari Allah maupun Rasul, namun beliau ini lalai meninggikan syariat, meninggalkan hakikat. Ini harus jujur diakui. Artinya saya mengkritisi ini adalah demi kebaikan bersama. Ya artinya ini sebuah hal, tidaklah itu yayasan apapun, harus membawa dampak atau fungsi sosial yang jelas. Seumpamanya sekarang sekolahan, dengan banyaknya wisata-wisata ini, dan wisata itu tabrakan hampir setiap tahun, apakah dia tidak berpikir ya bahwasanya wali murid ini banyak yang kelaparan ya, banyak yang kekurangan, banyak yang memaksakan dalam membayar sekolahannya, katanya gratis, malah ada sekarang gratis. Ini kasus nyata. Lah ini semestinya harus ada Sang Pamong Nusantara yang bisa membuat prabawasi pemimpin itu ngukur rasaning rakyat kaya dene ngukure diri pribadi gitu loh. Kalau bicara ibaratnya mengentaskan 1-2 orang mungkin bisa saja ya. Namun perbuatan mensejahterakannya sosok lurah itu ya semestinya mencakup satu desa. Ya kan, kalau bupati ya satu kabupaten, kalau presiden ya satu negara. Lah sekarang kalau presiden itu hanya bisa mensejahterakan satu golongan atau 1-2 orang saja, tentunya masih timpang. Lah pentingnya marwah ya, marwah dari Sang Pamong Nusantara ini harus dekat dan harus melekat kepada pemimpin Nusantara. Artinya saya mengatakan bahwasanya betapa pentingnya, dan bahkan tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah, pemimpin Nusantara ini harus dekat dan harus mendapat restu dari Sang Pamong Nusantara sehingga bisa memimpin secara baik. Lah artinya sesuai target yang bisa mensejahterakan yang sejahtera-sejahteranya. Kalau dulu orang kampung pada nganggur lah cara kasarnya, dulu diadakan padat karya pakai anggaran negara. Lah sekarang mana ada? Ya kan, nyaris nggak ada. Makan gratis saja, satu sisi di kota ini sudah dapat, di kota ini belum. Ya kan, ini menurut saya ini program macam apa ini? Programnya orang nggak punya duit, ya kan? Programnya orang nggak mampu tapi yang dipaksakan. Lah saya mengatakan di sini bukan berarti saya benci ya, namun bagaimana caranya Indonesia tetap menjadi Indonesia ya. Indonesia ini ada Sang Pamong Nusantara, semestinya para pemimpin Nusantara ini mesti mengenali ya, mesti mengenali dan
mendapat petunjuk dan melaksanakan petunjuk. Mendapat petunjuk tidak melaksanakan percuma saja. Seperti Pak Prabowo ini ya menurut saya akan kacau dan balau, blunder dan blunder, manakala tidak merapat kepada restu Sang Pamanusantara yang walaupun tidak kelihatan tapi nyata adanya seperti bapak mertuanya. Saya rasa demikian. Matur nuwun, Mbah. Semoga dengan penjelasan Mbah itu ada sosok figur pemimpin kita di luar sana mengerti dan paham, dan kedepannya akan lebih bijaksana lagi dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya, Mbak. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia, rahayu.